Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Raftel Sport, tempat kita membahas tuntas segala hal tentang dunia sepak bola. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang terdengar seperti skenario film Hollywood, tapi ini 100% nyata. Pensiunnya era keemasan Lionel Messi nantinya pasti akan meninggalkan lubang besar di hati para penggemar Argentina. Pertanyaan besarnya selalu sama, siapa selanjutnya? Siapa yang akan meneruskan tongkat estafet untuk La Albiceleste? Nah, teman-teman, jawabannya mungkin ada pada seorang anak berusia 17 tahun yang bahkan tidak lahir di Amerika Selatan. Mari saya perkenalkan kepada kalian, Stephen Kiki Ramos. Pemain kelahiran Haiti pertama yang pernah mewakili tim nasional Argentina di level manapun. Duduk santai dan siapkan camilan kalian, karena ini bukan sekadar cerita tentang sepak bola, ini adalah kisah tentang bertahan hidup, takdir, dan bakat mentah yang luar biasa. Let's go! Untuk memahami siapa Kiki Ramos, kalian harus tahu dari mana asalnya. Stephen Oscar Ramos lahir pada tanggal 3 April 2009 di Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Sebelum ia merayakan ulang tahun pertamanya, negara asalnya dilanda salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern, gempa bumi tahun 2010. Di tengah kekacauan dan tragedi tersebut, secercah harapan muncul untuk Stephen kecil. Ia diadopsi oleh sebuah keluarga asal Argentina ketika ia masih bayi dan pindah sejauh lebih dari 6.000 kilometer ke Buenos Aires. Ia diberikan kehidupan baru, bahasa baru, dan rumah baru di negara yang makan, tidur, dan bernapas dengan sepak bola. Nama panggilan, Kiki, itu bukan berasal dari Kylian Mbappe, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Nama itu melekat karena saat masih kecil, ia sering sekali mengulang-ulang kata, Kiki. Coba pikirkan hal itu. Dari pusat gempa bumi yang menghancurkan segalanya, menuju pusat sepak bola dunia. Dia tidak memilih untuk lahir dalam situasi seperti itu, tetapi takdir punya rencana besar untuknya di tanah Argentina. Seperti kebanyakan anak Argentina lainnya, kisah cinta Kiki dengan si kulit bundar dimulai sangat awal. Ceritanya berawal ketika ia baru berusia 6 tahun, seorang tetangga melihatnya bermain di lingkungan rumah dan langsung mengenali potensinya. Tetangga itu menyarankan agar keluarganya membawanya untuk mengikuti uji coba di Vélez Sarsfield, sebuah klub yang terkenal memiliki salah satu akademi pemain muda paling disegani dan disiplin di Amerika Selatan. Jika tetangga itu tidak berbicara, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tapi ternyata dia melakukannya. Kiki mengikuti uji coba itu, dan dia tidak sekadar lulus, dia mendominasi. Vélez Sarsfield, yang dijuluki L14, menjadi tempat pembuktiannya. Dan ya ampun, dia benar-benar membuktikan dirinya. Kiki adalah seorang sayap kiri dengan tinggi 1,75 meter. Dia dikenal karena kecepatannya yang luar biasa, kemampuan duel satu lawan satu yang mematikan, dan insting alami di depan gawang. Pada tahun 2026, bermain untuk kategori junior Vélez, ia tampil sangat beringas, mencetak 12 gol dan bahkan merobek jala gawang lawan dalam 6 pertandingan berturut-turut. Menariknya, sementara media sangat suka membandingkannya dengan Messi atau Mbappe, Kiki sendiri baru-baru ini mengakui dalam sebuah wawancara dengan di Ariola bahwa idolanya sebenarnya adalah Neymar. Ia meniru permainan improvisasi, dribble, dan kecepatan khas pemain Brasil tersebut. Kalian pasti bisa melihat bakat dan gaya flamboyan itu saat dia bermain. Jadi, kita memiliki anak muda ini yang menghancurkan pertahanan lawan di Liga Junior. Hanya masalah waktu sebelum tim nasional datang memanggil. Namun, panggilan itu datang dengan cara yang paling unik. Pada bulan Juni 2026, saat Kiki sedang duduk mengikuti kelas matematika online, kelas matematika, dia mendapat pesan. Diego Placente, pelatih kepala timnas Argentina U17, secara resmi memanggilnya. Saat itu, Kiki sebenarnya punya pilihan. Federasi Sepak Bola Haiti sempat mendekatinya, menawarkan kesempatan untuk membela negara kelahirannya. Namun Kiki tidak ragu sedikitpun. Dia merasa dirinya sepenuhnya adalah orang Argentina, dan ketika tim Tengo memanggil, keputusannya sudah bulat. Pada tanggal 28 Juli 2026, sejarah tercipta. Dalam pertandingan persahabatan melawan Ekuador di Buenos Aires,
Bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 di Qatar, Stephen Kiki Ramos melangkah ke lapangan mengenakan seragam biru putih yang ikonik itu. Pada detik itu juga, ia menjadi pemain kelahiran Haiti pertama yang mewakili Argentina di level manapun. Ia juga menjadi pemain kulit hitam ketiga yang mewakili Argentina dalam lebih dari satu abad, mengikuti jejak Alejandro de los Santos pada 1920-an dan Hector Bali, anggota skuad pemenang Piala Dunia 1978. Ini bukan sekadar debut, ini adalah tonggak sejarah budaya yang masif. Lalu, apakah Kiki Ramos benar-benar the next Lionel Messi? Dengar, saya akan bicara jujur kepada kalian semua. Label, titisan Messi, telah menghancurkan banyak karir pemain bahkan sebelum mereka memulainya. Kita perlu sedikit mengerem ekspektasi ini. Usianya baru 17 tahun. Dia belum bermain 1 menit pun di sepak bola senior tim utama untuk Vélez Sarsfield, apalagi di ajang Piala Dunia Senior. Dia baru saja mencatatkan 1 penampilan sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan U17. Sepak bola Argentina adalah tempat yang penuh tekanan, dan kita sudah melihat puluhan prospek yang, katanya, hebat, akhirnya menghilang begitu saja. Tapi, kita tidak bisa mengabaikan fakta yang ada. Dia memiliki rekor mencetak gol yang terdokumentasi dengan baik di akademi top. Dia memiliki profil fisik yang membuat para pemandu bakat ngiler. Dia memiliki ketahanan mental dari seorang anak yang selamat dari gempa bumi, pindah menyeberangi belahan dunia, dan bangkit kembali dari cedera yang hampir merusak musimnya. Dengan berlalunya era pemain sayap legendaris seperti Angel Di Maria, Argentina secara aktif mencari generasi sayap berikutnya untuk mendukung serangan tim. Kiki sangat cocok dengan profil yang dibutuhkan itu. Ujian besar berikutnya sudah menanti di depan mata, yaitu Piala Dunia U17 di Qatar pada akhir tahun ini, tepatnya pada November hingga Desember 2026. Turnamen tersebut akan menjadi panggung terbesar bagi para pemain muda terbaik dari seluruh dunia untuk menunjukkan kualitas mereka. Jika pelatih Diego Placente tetap mempercayainya dan memasukkan namanya ke dalam skuad final Argentina, maka Kiki Ramos akan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak diperhitungkan sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya. Jutaan pasang mata akan tertuju kepadanya, dan setiap sentuhan bola, setiap umpan, hingga setiap keputusan yang ia ambil di lapangan akan menjadi bahan penilaian dunia sepak bola. Namun perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah. Debut internasional pertamanya kini telah menjadi bagian dari sejarah karirnya. Langkah berikutnya jauh lebih berat, karena mempertahankan performa dan terus berkembang adalah tantangan yang sesungguhnya. Dunia sepak bola telah menyaksikan banyak pemain muda yang bersinar sesaat, tetapi hanya sedikit yang mampu menjaga konsistensi hingga menjadi bintang di level tertinggi. Kini saatnya bagi Kiki Ramos untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya kisah inspiratif tentang mimpi seorang anak muda, melainkan benar-benar pemain hebat yang mampu menjawab setiap ekspektasi melalui aksi nyata di atas lapangan. Kami di Raftel Sport tentu akan terus mengikuti setiap perkembangan perjalanan karirnya, mulai dari persiapan menuju Piala Dunia U17 hingga langkah-langkah berikutnya di dunia sepak bola profesional. Dan kami juga mengajak kalian untuk ikut menyaksikan perjalanan luar biasa ini sejak awal. Siapa tahu, beberapa tahun ke depan kita bisa mengatakan bahwa kita sudah mengenal sosok Kiki Ramos bahkan sebelum ia menjadi bintang besar dunia. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam tentang generasi bintang sepak bola masa depan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke channel Raftel Sport, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru, analisis menarik, serta kisah-kisah inspiratif dari dunia sepak bola. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, mampukah Kiki Ramos menjadi salah satu pemain terbaik Argentina di masa depan? Sampai jumpa di video berikutnya, terus dukung perkembangan sepak bola dunia, dan jangan pernah berhenti mencintai the beautiful game. Salam olahraga!